berbeda dengan ajaran Kristen ya. Kalau ajaran Kristen banyak dari beberapa ajarannya itu yang bertentangan dengan akal, sehingga Islam tidak boleh mengajarkan seperti itu. Dalam Islam ada istilahnya itu maqasidus syariah, sumber gitu kan. Tujuan ajaran-ajaran syariah itu ada. Misalnya di dalam Islam tidak boleh minum khamr. Tidak boleh minum khamr. Kenapa? Khamr itu segala minuman yang memabukkan, itu merusak akal. Seperti sabu-sabu juga, apapun itu. Jadi itu dapat merusak akal. Itu tujuannya. Nah, yang kedua, di dalam Islam itu tidak boleh melakukan merendahkan harga diri manusia. Misalnya hifdzul irdi. Makanya seperti ghibah, merendahkan sesama, itu tidak boleh di dalam Islam. Karena itu menjaga kewibawaan dan menjaga kehormatan seseorang. Jadi tidak boleh kemudian kita menghina sesama, nggak boleh. Itu di dalam Islam. Dan banyak lagi aturan-aturan yang harus sesuai dengan norma-norma akal. Kalau di dalam Kristen misalnya, banyak ajaran itu yang di luar akal, sama sekali nggak masuk akal gitu loh, banyak. Misalnya di dalam Kristen, Anda harus datang ke gereja setiap hari Minggu lalu bernyanyi. Itu nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Karena perintahnya nggak ada. Yesus nggak pernah memerintahkan seperti itu. Iya Pak Ustadz, iya. Paulus nggak pernah memerintahkan seperti itu. Murid-murid Yesus nggak pernah memerintahkan seperti itu. Lalu teman-teman Kristen datang ke gereja setiap hari Minggu. Itu perintah siapa, kan begitu? Kalau di dalam Islam kita sholat 5 kali ada perintahnya, kita ngadakan maulid Nabi ada perintahnya, ada sunnahnya, kita membaca sholawat ada perintahnya. Nah, di dalam kekristenan banyak ajaran itu perintahnya nggak ada di dalam Bible. Dibuat-buat sendiri, sehingga itu ya tidak bisa kita terima di dalam ajaran kekristenan. Saya kira begitu. Ada satu tadi saya tanggapi sedikit Pak Ustadz. Boleh Pak Ustadz? Ya boleh. Kata Pak Ustadz tadi, kalau kita menjadi Islam itu tidak boleh merendahkan sesama. Sesama itu manusia kan Bang ya? Sesama ya? Iya. Iya ya Bang ya. Tapi dengan kata Abang tadi saya tanggapi di situ, Abang bilang tadi itu ajaran Kristen itu tidak baik. Ada Abang bilang tadi tidak baik, tidak ada yang memerintahkan. Oh, tidak ada yang memerintahkan. Berarti ajarannya baik, tapi tidak ada yang memerintahkan gitu ya Bang ya? Nah, kalau nggak ada perintahnya ya nggak baik berarti Bang. Oh, berarti jelas ya itu ya tidak baik ya Bang ya? Iya. Yesus nggak pernah nyuruh, Paulus nggak pernah nyuruh, murid-murid Yesus nggak pernah nyuruh. Lalu dia melakukan sesuatu yang menurut ekspektasi dia. Jadi kalau tidak disuruh oleh orang yang mulia, maka buat apa dia melakukan, kan begitu. Tapi di situ saya senang ini loh Pak Ustadz, saya senang ini karena Pak Ustadz tadi memberi kepada saya sebagai contoh tadi ya, karena Pak Ustadz tadi bilang tidak boleh merendahkan. Tapi dengan perkataan Pak Ustadz tadi itu ajaran siapa itu Kristen itu tidak ada yang memerintahkan, sama artinya itu tidak baik. Tadi Pak Ustadz ada bilang itu sama saya ya, tapi nggak masalah. Tapi yang mudah-mudahan lah dengan nanti ajaran Pak Ustadz kepada saya, mudah-mudahan saya bisa jadi Muslim ya. Jadi begini Bang, ajaran yang baik itu ketika ajaran itu dilandasi dari perintah, gitu loh. Misal nih, ada orang mabuk, minum khamr, main judi. Lalu saya mengatakan, Bang, jangan main judi, Bang. Jangan judi. Judi itu dilarang. Apa yang tidak baik ini yang main judi apa saya yang melarang? Yang main judi yang salah itu Bang. Nah, gitu. Misalnya ada orang mencuri. Ya, ada orang nih mencuri. Saya mengatakan, saya marah kepada dia. Bang, kamu ini sudah tidak kerja halal, mencuri lagi. Yang salah ini yang saya yang memarahi dia apa yang mencuri? Iya. Kan mencuri kan? Nah, Yesus tidak pernah nyuruh, murid-muridnya tidak pernah nyuruh, dia melakukan. Saya mengatakan, Bang, jangan melakukan ini, nggak baik Bang. Kenapa? Itu tidak pernah diperintahkan.
oleh orang-orang mulia sebelum kalian. Itu adalah nasihat dari saya agar teman-teman Kristen tahu bahwa beragama itu sesuai aturan, jangan bikin sendiri gitu loh. Betul, Pak Ustadz, betul. Gitu. Itu terlalu enteng, itu contoh yang paling kecil. Nanti contoh yang paling besar tentang apa-apa yang dilakukan umat kekristenan padahal Yesus gak pernah nyuruh, itu banyak sekali. Oh iya, iya Pak Ustadz. Ada satu lagi pertanyaan saya ini Pak Ustadz. Kalau nggak apa ini ya? Apa tuh? Ini kan gini, kami ini kan rata-rata kalau di Nias ini kan semua disunat. Apakah kalau kita jadi Muslim itu disunat lagi lah Pak Ustadz? Enggak ya? Gak usah, gak perlu. Oh nggak perlu ya? Bukan kita Rata-rata di Nias sunat gitu bang? rata-rata bang. Oh nggak perlu lagi berarti sunatnya? Yang nyuruh Anda sunat siapa, Bang? Tapi kalau memang adat kami itu, adat kami Nias itu memang sunat, tapi bukan di sunat itu di apa? Memang hanya dibelah ke dari atas. Saya sorry dulu ya, agak-agak apa namanya itu bahasa saya itu kurang apa lah ya. Kalau perintah saya juga nggak tahu, itulah aku bilang tadi kalau saya kurang tahu itu. Yang penting kalau kami adat kami itu harus. Berarti sunat itu ajaran adat apa ajaran Kristen? Yang penting yang saya tahu adat kami memang ada adat kalau di apa? Adat. Bukan anu berarti, bukan ajaran Kristen berarti ya. Saya juga kurang tahu Pak Ustaz, makanya saya bilang tadi saya juga kurang tahu. Kalau kami sunat. Betul. Padahal Yesus sunat loh, Bang. Iya. Yesus itu di hari ke-8 sunat. Iya. Umat Islam diperintahkan sunat. Sebenarnya yang ikut Yesus ini Islam apa teman-teman Kristen gitu loh. Kenapa setiap ada yang dilakukan oleh Yesus itu justru yang melakukan umat Islam? Misal Yesus di tengah malam berdoa sujud, Islam di tengah malam sholat tahajud, Ya. berdoa sujud gitu. Tapi umat Kristen tidak ada perintah sujud dan doa tengah malam seperti yang dilakukan Yesus, kan tidak ada kan? Kalau saya bang ya sering berdoa, kalau malam-malam itu saya berdoa, tengah malam saya berdoa bang. Sujud. Ya. Sujud apa itu? Namanya ritual apa itu namanya? Kalau sujud saya nggak tahu, penting saya berdoa. Kalau malam-malam itu saya minta Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus berikan saya kekuatan dan ampuni segala dosa-dosa saya yang saya lakukan pada hari ini. Seperti itu Pak Ustadz. Misalnya saya nanya ke Abang, Yesus itu anda anggap Tuhan itu karena apa, Bang? Karena kalau sama kami kan karena diajarkan sama kami itu Yesus itu Tuhan, anak Allah. Kalau sama kami ya. Tapi saya nggak tahu bang, kami hanya menjalankan aja. Berarti Abang tidak pernah membuka Alkitab lalu mencari-cari kenapa sih kok dia disebut Tuhan gitu? Nggak pernah. Nggak pernah bang, kalau saya itu saya nggak mau, karena gimana lah bang ya, kita ini nggak punya sekolah ya, kita juga nggak tahu namanya, kita sibuk untuk bekerja bang. Oh, berarti imani gitu aja, imani saja gitu ya? Ya itu makanya. Tapi kalau saya sih sebelum ini saya selalu berdoa kepadanya, ya Tuhan Yesus tolong saya, berkati kerja saya. Tapi sampai sekarang Pak Ustaz saya ditolong sehat dan Iya. udahlah seperti tubuh saya sekarang lah, kan gitu. Oke. Berarti selama ini Oke lah bang. Oke lah Bang. Lanjut, Ustaz. Ada lagi? Cuma itu aja Pak Ustaz, makanya tadi saya tanya itu kan karena ada banyak juga kawan saya kan yang sudah jadi Muslim kan. Kutanya sama dia, katanya gimana itu ya, soalnya kita ini udah tua, nggak mungkin lagi disunat kan, sakit lah itu ya kan. Katanya harus dipotong itu dulu sedikit aja, harus dibuang. Enggak lagi. Kalau udah sunat enggak perlu sunat 2 kali. Ntar abis hilang palanya nanti itu. Iya, kalau hilang palanya kayak gimana? Ya teman-teman. Udah, kalau udah sunat sudah nggak perlu lagi gitu. Oke lah Pak Ustaz, terima kasih lah Pak Ustaz ya. Tapi Sama.
mudah-mudahan lah saya dengar kalau sering-sering saya ke sini, ya mudah-mudahan lah ya Pak Ustaz ya, banyak-banyak berdoa kepada saya Pak Ustaz ya. Nama saya Pak Amar Rasid Pak Ustaz. Oke Pak Ustaz ya. Amar Rasid ya. Oke. Pak Ustaz, baik Pak Ustaz ya. Oke siap. Oke. Selamat malam. Iya, malam. Ini aduh, pasien saya ini. Tapi jujur khusus pasien antum itu memang penyakitnya sudah penyakit dalam, Ustaz. Kronis sudah stadium 4 Ustaz. Halo Bang Marbun. Iya. Iya, gimana? Tumben-tumbenan kau minta naik Bang Marbun. Iya, tadi ada namanya sama saya lihat. Oh. Terus Itu namanya sama. siapa? Ya, oh, ada Marbun juga ya, gitu. Yang dari Jambi tadi, yang dari Jambi. Kira-kira nih, kau naik mau ngapain? Mau nanya Bang? Atau mau saya tanya nih? Mau nanya kabar Ustaz saja. Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Sehat ya? Oh. Ya, kalau sehat ya, mantap lah. Jangan sakit-sakit. Jangan sakit lagi. Oke, Mau diskusi atau enggak deh? mau diskusi apa nih Pak Ustaz? Iya, kalau mau diskusi ya silakan. Kalau yang nggak mau ya mau nggak mau ya saya harus tarik jauh lagi yang di bawah sesuai antrian. Ya, Pak Ustaz ada yang mau diskusi. Kalau saya nggak ada. Tapi kalau Pak Ustaz ada yang mau tanya silakan. Tapi kalau saya lagi nggak ada nanya, cuma nanya kabar Pak Ustaz aja. Oh gitu. Udah kalau gitu bikin dulu materi Bang. Ya. Oke, nanti aja kalau gitu. Kalau abang ada Oke, pertanyaan Ustaz. silakan naik kembali. Ya, Oke ya. terus. Oke. Malam. Makasih Bang. Selamat malam. Halo, selamat malam. Udah nyampe ya? Udah. Alhamdulillah bagus. Halo, selamat malam. Yonatan, selamat malam. Mic-nya Bang. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Malam. Kristen atau Katolik Bang? Ini kayaknya teman-teman Kristen banyak yang punya masalah hidup kayaknya ini. Halo, selamat malam. Selamat malam Boy. Iya. Oke, Boy Pablo. Nah, tepuk tangan. Dari Kristen atau Katolik Bang? Katolik Pak Ustaz. Katolik. Mungkin kita bisa diskusi nih. Ya, saya bawa saudara saya Ustadz Wafi. Mungkin kita bisa ngobrol. Silakan. Saya sih tidak ada pertanyaan. Kalau Pak Ustadz mau tanya ke saya juga bisa aja. Tapi boleh nggak saya tanya sedikit? Ya bisa Pak Ustadz. Sering baca kitabnya nggak? Jarang sih Pak Ustadz. Oh jarang. Ya. Jarang. Bang, pertanyaannya, kapan Yesus menyuruh jadi Katolik? Saya sih ikut dari keturunan temurun aja, dari nenek moyang, kan sudah lama memang masuk di Katolik. Oh, ikut-ikutan aja, imani saja gitu Bang. Ya, iman juga Pak Ustadz. Saya juga iman juga karena kepercayaan leluhur kan. Waduh. Ikut-ikutan nenek moyang saja. Apakah abang nggak mau mencari kebenaran itu seperti apa gitu? Bang, kalau mau diskusi lah di TV aja Bang. Ketemu aja sama di TV. Kalau dibilang pro tuh ketemu sama Edis mencret udah Bang. Enggak kebalik ya Bang. Ngapain sama Edis yang lebih hebat dari Edis lah. Kalau Edis sudah mencret ngapain? Bukannya sering dibabat. Bukannya sering dibabat. Edis tuh mencret udah. Aduh, enggak kebalik Kenapa ya, kau Bang. banggain? Enggak kebalik ya, enggak kebalik.
Maaf Pak Ustaz. Aduh. Cuman ada Ya. gangguan gitu. Ya nggak apa-apa. Gimana? Kalau saya sih Pak Ustaz menghindari hati sendiri aja. Jadi imani saja gitu. Meskipun nggak tahu arah kita hidup ini kemana, yang penting kita ikut nenek moyang gitu ya. Kita kan saya kan lahir bukan di dunia sejarah. Ustaz Yusuf. Waduh. Benar yang mau ditanyakan Ustadz Robi. Berat ini Ustadz. Aku Edis itu diskusi dengan saya itu sudah 4 tahun lebih, dan dia hanya bisa bertanya, nggak bisa ditanya balik. Dia itu tipenya bertanya, bukan bertanya balik. Itu yang pertama. Kemarin dia naik ke room ini, gantian saya yang bertanya, dia yang menjawab, dia langsung tumbang. Kenapa dia itu selalu bertanya? Karena dia ditanya nggak bisa. Dia ditanya nggak bisa gitu. Sehingga ketika kita yang bertanya, dia langsung tumbang. Dia itu bukan Katolik ya. Edis TV itu menentang Katolik loh. Dia itu menentang Katolik karena dia bukan Tritunggal. Sedangkan abangnya Katolik. Dan Edis TV bukan Tritunggal. Bahkan ada sebagian teman-teman Kristen yang lain yang sudah klarifikasi bahwa Edis TV itu saksi Yehova. Dia saksi Yehova, bukan Tritunggal, bukan. Jadi Anda pun ditentang oleh Edis TV. Begitu. Karena ajaran Tritunggal ini nggak ada, Bang. Ajaran Tritunggal ini Yesus nggak pernah ngajari Tritunggal. Bapak Allah nggak pernah ngajari Tritunggal. Tapi di dalam hukum Taurat yang tertulis secara nyata itu mengesakan Tuhan. Tuhan itu esa. Esa itu artinya satu. Only one. Dan itulah yang kita yakini sampai detik ini, bahwa Tuhan itu ya cuma satu, nggak bisa kemudian satu di dalam tiga, tiga di dalam satu. Itu nggak ada. Ajaran dari Yesus nggak ada seperti itu. Nggak ada, Bang. Ada lagi yang mau disampaikan, Bang? Tapi kan Pak Ustadz, namanya Yesus kan, kalau kan biasa mereka Pak Ustadz kan biasa kan samakan Yesus itu sama Nabi Isa, kan beda sejarahnya juga di kitab di Al-Quran kan. Beda. Nabi Isa itu orang Yerusalem, berbahasa Yerusalem Ibrani. Sedangkan Yesus dari penamaan Yesus itu bahasa Yunani. Sedangkan Yunani itu Matius, Markus, Paulus, Lukas itu bahasa Yunani. Yunani itu di dalam fakta sejarah identik dengan penyembah dewa Zeus dan dewa Kaisar Agustus. Nah, gitu itu. Itu Yesus. Kalau kita meyakini Nabi Isa yang dalam kata Ibraninya Yeshua, Yesus. Memang beda. Terus pembahasan Pak Ustadz mereka ini katanya nyambung sampai ke solid ini, masalahnya pembahasannya bagaimana ya? Maksudnya? Saya mau cari-cari kayak gimana ya? Kayak pembahasan itu tentang Katolik semua, jadi gimana ya pertanyaannya? Gimana, Bang? Betul juga Yesus yang bahasanya sama Katolik. Kan Yesus sama Nabi Isa kan beda Pak Ustadz. Beda. Ya. Kesejarahnya pun beda. Kan kalau di Nabi Isa di Al-Quran matinya di pohon kurma ya. Matinya di pohon kurma. Mati itu lahirnya. Oh ya. Sorry. mati. Bang. Sedikit nih, saya mau tampilin sesuatu nih, Bang. Ya. Nih, Bang. Ini kan yang kau puja-puja kan? Nih. Bukan saya, Bang. Baca nih. Apa acak kau ya? Nih. Baca. Ditagih netizen kamu tuh. Enggak minat saya tuh. Enggak bisa baca. Mana katanya 13 tahun belajar Quran, Dis? Ya. Kalau 13 tahun ayah mempelajari Al-Quran gak mungkin gak bisa baca, Dis. Iya, kau dibacakan
kan dibacakan aja kok susah kali biar nggak minat. Kenapa? Meskipun nggak berguna, ya penonton pengen lihat kamu baca. Saya memang nggak berminat baca-baca Quran. Iya, meskipun nggak berminat, tapi penontonnya mau lihat kamu baca. Kata kamu harus buktikan, guys. Kamu bisa buktikan kepada penonton kamu atau pengikut kamu. Mau kemana, Des? Mau kemana kau? Aduh, hilang kemana dia, Tat? Hilang Tapi dia, itu kok hilang? Itu kan junjunganmu kan? Aduh, itulah junjunganmu, kan begitu. Malam Pak Ustadz, saya sudah hampir 3 jam di bawah Pak Ustadz. Mau hampir 3 jam ya? Iya. Pak Ustadz ini Protes sampai dia. belum ada orang sampai naik semua, udah hampir habis ini waktunya. Nggak lihat saya. Ya. Iya, Kita bahas, apa yang abang mau tanyakan? bahas lanjut tapi jangan dikirim lagi. Tapi di sini hujan. Apa tuh? Sudah hujan. Di sini. Hujan. Waduh, nos bang. Sakit telinga bang. Bang, sakit telinga. Hujan di sana katanya. Ya, nggak bisa kalau hujan, nanti dulu bang ya. Nanti dulu, nggak bisa. Ada. Ustaz, ketemu lagi. Halo, selamat malam. Iya. Saya padamkan lampu Pak Ustaz, tapi ya saya beneran pakai pengaman pakai saja. Iya, kau suka kegelapan. Ya, tidak apa-apa Pak Ustaz. Yang penting kan jangan hidup dalam kegelapan yang sesungguhnya kan. Waduh, iya. Malam hari ini saya bawa saudara saya nih. Ya, siap. Ustaz Wafi. Selamat Mau malam ngobrol? Ustaz Wafi, luar biasa. Silakan. Ada 2 toko yang luar biasa ya. Saya sebenarnya melanjutkan tadi Pak Ustaz, memang yang lagi fenomenal, yang lagi viral kali ini yang menyangkut dengan persoalan halal haram itu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz Yusuf tadi sudah memberikan pernyataan, artinya tidak sepakat ya, tapi memang itulah kenyataannya berbicara bahwa yang menolak itu adalah saudara-saudara kita Muslim yang ada di tempatnya saya kurang ingat lagi, di Medan kan, kalau tidak salah kemarin itu. Ini bahas apa ini? Ya, tentang halal haram itu menyangkut dengan yang babi tadi Pak Ustaz. Nah, Kan masih bukannya tergiur untuk ke arah situ. babi di dalam kitab Kristen kan juga haram, Bang? Ya, babi di dalam kitab Kristen haram kan? Tapi Haram. itu ajaran Yesus itu. Kalau bicara tentang mengikuti Yesus atau mengikuti Paulus, tapi ini ada ajaran Yesus. Ya. Kapan Yesus pernah bilang daging babi halal? Bagi saya itu kita dalam keimanan kita ya tentang halal haram ini, Yesus menegaskan ya, kalau tidak salah di mana tadi? Saya lihat dulu Pak Ustaz. Ya, ini yang di Markus 7:15 Pak Ustaz. Bahwa semua makanan itu halal ya kan? Semua makanan halal. Halal ya. Semua makanan halal. Ya, Global kali itu. Datanya di mana? Iya. Semua makanan pasti halal Pak Ustaz. Justru Yesus menegaskan bahwa yang tidak halal itu, yang halal itu yang kurang. Nanti saya ada pertanyaan satu bang buat Siap, anda ya. siap. Tapi Ustaz Wafi dulu silakan. Oke. Yang juga haram itu adalah keluar yang dari dalam kita punya hati, dalam kita punya pikiran, kebencian. Nah, itu yang sebenarnya hal yang menjadi haram, pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran jahat. Itu di Markus 7:15 Ustaz.
Gitu. Artinya ayat yang menyatakan babi itu haram, ajaran Yesus sudah menekan bahwa yang semua makanan itu adalah halal. Nah, persoalannya bahwa yang digembar-gemborkan adalah ada satu, nah ini DPR ya kalau tidak salah, ada salah satu yang berbicara untuk memberikan label haram dan halal dan non halal. Bagaimana mungkin kita berterima untuk itu, Pak Ustadz? Sementara kita ini, negara kita ini kan negara kesatuan Republik Indonesia, ya kan? Kita bukan menganut negara Islam di sini untuk Indonesia. Bagi saya punya pemikiran seperti itu, Pak Ustadz. Bagaimana kita melabeli yang lain itu haram, yang lain itu apa namanya non halal dan halal. Ini kan bagaimana seolah-olah bahwa hanya kita saja yang ada di negara Indonesia ini, artinya satu ya, saudara-saudara muslim sendiri begitu. Ini bukan asumsi, ini dasarnya tadi saya sampaikan ya, gitu. Jadi bu saya itu belum memberikan statement, tapi saya mau tanya bisa berarti juga kira-kira dan persoalan ini kira-kira statement dari Ustaz Musa bagaimana? Itu saja dulu. Oke, kita jelaskan ya sebentar ya. Iya, siap. Jadi begini Bang, Ya. saya bermula kepada apa yang pernah disampaikan oleh Yesus dulu. Jadi Yesus mengatakan, aku datang tidak untuk menghilangkan hukum Taurat. Itu yang pertama. Jadi kedatangan Yesus itu orang Yahudi. Jadi abang punya Tuhan yang beragama Yahudi, yaitu Yesus. Yesus otomatis karena dia Yahudi, dia mengikuti hukum Taurat. Karena saat itu nabi besar di dalam keyahudian adalah Musa. Nah, Yesus datang mengatakan, aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi untuk menyempurnakannya, kan begitu. Bahkan satu titik iota pun selama dunia ini masih ada, maka hukum Taurat tidak dihapus, kata Yesus, bukan kata saya. Nah, salah satu ajaran dari kitab Taurat, babi haram. Nah, babi itu haram. Nah, lalu saya pengen tahu Bang, siapakah orang pertama kali yang mengatakan babi itu halal berlandaskan dalil yang ada di Matius, bahwa makanan yang masuk, apapun yang masuk ke dalam dirimu itu adalah halal, melainkan yang haram adalah sesuatu yang keluar. Nah, ini sebenarnya kalau kita baca perikopnya, itu bukan tema tentang makanan Bang, itu bukan perikop tentang makanan itu. Saya ingin tahu siapa orang pertama kali yang mengatakan babi halal menggunakan dalil itu. Karena Bang, makanan itu akan nanti dibagi-bagi hukumnya. Kalau kita melihat di dalam hukum Taurat Bang, makanan itu dibagi-bagi. Meskipun halal, kalau hasil mencuri itu bisa haram Bang. Makanan nih halal nih, sapi misalnya, tapi daging sapi itu hasil dia mencuri, hasil dia korupsi, maka itu akan haram meskipun itu makanan. Sedangkan dalil di dalam Matius itu terlalu umum, apapun yang masuk kepada dirimu. Kalau apapun yang masuk, berarti gelas halal, remote halal, kemudian ban sepeda motor halal, atau bus dimakan halal. Karena di sana tidak menyebutkan makanan, ya. Itu tidak menyebutkan makanan. Apapun yang masuk itu bukan makanan. Apapun yang masuk katanya. Kalau saya katakan, misalnya ini kayu, apakah masuk? Ini kalau saya potong-potong kecil-kecil ya masuk. Gitu loh. Dan itu bukan perikop tentang makanan. Makanya pertanyaan saya begini, siapa orang pertama kali yang mengatakan babi halal lalu menggunakan dalil itu? Yohanes-kah? Matius-kah? Markus-kah? Paulus-kah? Lukas-kah? Karena mereka semua tidak pernah mengatakan daging babi halal sebab ayat itu. Gak ada yang mengatakan ayat itu penghalalan babi. Karena Yesus sudah mengatakan dia datang bukan untuk menghapus hukum Taurat meskipun satu titik iota pun. Selama dunia masih ada, maka hukum Taurat tetap ditegakkan. Seperti itu. Ayat yang Anda baca bukan tentang makanan perikopnya,
Tidak ada kata-kata makanan di sana. Apapun yang masuk ke dalam tubuh. Kalau apapun yang masuk ke dalam tubuh, maka semua bangunan, semen, batu bata ya bisa masuk dalam tubuh. Ya, artinya termasuk yang menyangkut dengan yang biasa dimakan kan masuk ke dalam kategori itu atau tidak? Perikopnya bab apa itu, Bang? Coba cek. Ya, itu perikopnya bab apa? Tentang orang munafik, bukan makanan. Bukan makanan. 15 Bang. Bukan makanan itu. Itu udah ada kata-kata makanannya di sana. Makanya jangan dibawa-bawa ke tema makanan, itu gak nyambung nanti. Markus 7:15 Bang, coba dibuka dulu. Makanya Advent sampai sekarang Kristen Advent tetap mengharamkan babi karena memang itu bukan bab makanan. You know the game out that you keep seeing everywhere, like the big juicy one. Sedikit dari Bang, yang Ustaz Fahmi mengerti dari apapun yang masuk, berarti itu kan salah satunya adalah makanan, betul kan? Salah satunya ya, bukan semuanya. Salah satunya makanan, betul ya? Iya. Berarti kan juga babi sebagai makanan, betul? Oh, kalau babi Oke, masuk bukan. berarti keset aspal masuk. Saya tanya sekarang yang konteksnya adalah babi dari kata apapun tadi ya kan? Saya tanya babi itu dari artinya ada orang yang makan, betul? Ada kan? Kalau babi sudah ada dalilnya haram, Bang. Kalau sudah ada dalilnya, jangan pakai yang itu. Pak Ustadz, dengar ini kan apapun kan, makanya saya tanya Pak Ustadz, apakah yang dimasukkan apapun, artinya itu kan masuk dulu salah satu kategori kan makanan, ya kan? Dan memang sering yang masuk itu adalah makanan. Tapi makanannya diperinci dulu, jangan semua makanan. Karena Pak ada Ustadz. dalil yang mengharamkan, Pak. Kalau yang masuk dalam hukum masuk ke dalam perut itu kebanyakan makanan, Oke. ya makanan Jawab minuman. dulu pertanyaan saya tadi. Siapa orang pertama kali yang mengatakan data itu adalah pengharaman babi? Coba dijawab dulu, Bang. Coba dijawab dulu. Biar tidak kemana-mana. Kalau kita sudah tahu titik temunya ya, ini yang mengatakan pertama kali data ini untuk pengharaman babi adalah si A, misalnya. Kan enak kan ketemu titiknya kan? Ya. Jangan kemana-mana dulu. Saya pengen tahu dulu siapa orang pertama kali yang mengatakan babi halal menggunakan data itu. Coba. Oh, langsung saya tanya, langsung itu tidak ada, oke? Tidak ada. Oke, tidak ada. Nah, Sepakat, Pak Ustadz. Saya lanjut lagi. Saya mau cari tahu seberapa mampunya Pak Ustadz punya pemahaman tadi. Kalau seandainya Pak Ustadz mengklaim bahwa aspal, sendal, batu, kayu biasa masuk dalam Pak Ustadz, coba beri pengakuan bahwa aspal, batu, kayu biasa masuk di Pak Ustadz punya perut. Apa sih? Pak Ustadz tadi bisa mengklaim, oh batu, kayu, aspal segala macam. Saya mau tanya Pak Ustadz, apa itu selalu masuk ya? Apapun masuk di dalam perutnya Pak Ustadz? Ya enggak lah. Iya, itu Pak Ustadz. Jadi kita harus laras Pak Ustadz. Terus kaitannya dengan ayat itu apa? Nah, itu tadi yang saya bilang. Yang salah satunya tadi Pak Ustadz sudah mengakui bahwa babi adalah itu juga menjadi makanan, betul? Itu babnya bukan makanan, Pak. Itu ayatnya bukan makanan. Adakah itu ayatnya menyebutkan makanan? Yang secara literal untuk bahwa langsung babi tidak ada. Tetapi yang saya mau cari tahu pemahaman Pak Itu Ustadz. sebenarnya kalau kita Salah baca satunya temanya tidak. itu bukan makanan itu namanya Salah, tema lari-lari. apa ya, tema tentang Kenapa hati Pak itu Ustadz sebenarnya lari-lari seperti bingung? caci maki Coba Pak Ustadz. kan gitu kan Sakit balik. sebenarnya kan. Waduh, saya tidak urus teman-teman, tapi saya mau mencari pemahaman Pak Ustadz sejauh mana. Makanya kok Suaranya mendem suaranya. suaranya mendem. Kadang statement yang kadang-kadang sebenarnya mudah putar-putar. Mungkin saya mau tanya sejauh mana pemahaman tentang apapun tadi, apakah salah satunya adalah babi. Kalau Pak Ustadz mengakui bahwa itu salah satunya, oke, saya lanjutkan. Bukan, Kalau Pak Ustadz belum itu mengakui, bukan tema makanan itu. Pak Ustadz ini belum, karena saya sudah menjawab tadi. Kalau memang langsung untuk babi tidak ada tadi yang saya bilang. Tapi kalau Pak Ustadz mengakui bahwa salah satu makanan itu dan babi juga menjadi salah satu makanan, Pak Ustadz katakan iya, saya lanjut. Begitu. Bukan, itu bukan Kalau tema makanan. katakan tidak, berarti saya tidak bisa lanjut. Iya, itu bukan tema makanan. Perikopnya aja beda itu. Perikopnya bukan menjelaskan tentang makanan itu. Kan kita harus sesuai perikop katanya.
Saya tidak mabuk kawan-kawan. Saya sedang betul-betul untuk mendalami ini. Ya. Iya. Kecuali gini Pak. Jadi ada istilah itu begini dalam kaedah ya, dalam kaedah makanan itu begini. Ketika ada sebuah dalil khusus yang menerangkan tentang keharamannya, maka tidak bisa dibantah dengan dalil umum. Nah, kata-kata yang ada di perikop kan umum kan, apapun yang masuk, apapun, bukan makanan ya, apapun. Nah, sehingga ini tidak bisa membantah keharaman babi, karena keharaman babi itu ayatnya khusus menjelaskan satu nama binatang gitu loh. Lalu dibantah dengan ayat yang masih umum, itu pun belum, bukan tema makanan gitu. Jadi itu tidak bisa. Apapun ya Pak Ustadz ya, memang kadang-kadang saya juga kadang-kadang kita punya pikiran ini terlalu melebar jauh Pak Ustadz, tetapi kita harus realistis ya kan. Apapun yang masuk itu yang, makanya saya tanya Pak Ustadz, yang kecenderungan masuk di dalam kita punya mulut sampai ke perut langsung mengeluarkan kembali tai, itu apa sebenarnya? Nah, berarti itu bukan tema makanan Pak, makanya nggak masuk akal kan. Kalau itu dimasukkan ke tema makanan, nggak masuk akal jadinya. Asal masuk, batu masuk, kayu masuk. Itu statementnya Pak Ustadz tadi. Loh, ayatnya berbunyi seperti itu, bukan statement saya. Bukan apapun yang makanya saya tanya hal yang realistis Pak Ustadz. Yang sering masuk di dalam mulut, ke dalam perut itu apa? Masuk Ustadz tidak tahu. Yang sering dimasukkan ke dalam mulut itu apa? Itu bukan tentang makanan Pak, bukan begitu maksudnya. Ayat itu menerangkan, jadi begini, yang haram Pak Ustadz sesuai seharusnya kan dengan begini, keinginannya. begini. Tercela lah. Tunggu dulu ya, kan seharusnya begini. Kalau ayat itu membahas makanan Pak, seharusnya itu sinkron. Sinkron itu begini maksudnya. Tidaklah yang haram segala apa yang masuk ke dalam tubuhmu, melainkan sesuatu yang keluar. Giliran yang keluar itu ditafsiri gibah, fitnah, caci maki. Nah, berarti yang masuk pun itu bukan makanan, tapi yang selaras dengan gibah, caci maki. Apa? Yaitu nasihat, pengajaran. Bukan tema makanan, karena kalau tema makanan seharusnya apapun yang masuk ke dalam tubuh kamu, maka itu yang halal, itu halal. Maka tidaklah sesuatu yang keluar. Kalau sesuatu yang keluar berarti harus makanan juga seharusnya. Kalau memang temanya makanan, masuk dan keluar itu harus bertema makanan Pak. Ternyata ketika sesuatu yang keluar disebutkan itu caci maki, itu disebutkan gibah, fitnah. Maka yang masuk pun itu adalah nasihat, pengajaran yang baik, ujian dan lain sebagainya. Giliran masuk makanan, giliran keluar bukan makanan, itu kan gak realistis gitu loh. Tapi saya mau sampaikan bahwa itu tadi Pak Ustadz, karena Pak Ustadz tadi sudah menjawab bahwa salah satunya, ya kan? Berarti Pak Ustadz mengerti bahwa salah satunya kalau dimaknai makanan, salah satunya. Tidak, berhubung itu bukan makna makanan. Tidak. Yang saya bilang tadi apapun, Pak Ustadz kan tadi sudah mengakui bahwa apapun salah satunya. Ya, kalau bukan tema makanan ya, kalau temanya bukan salah itu satunya. ya. Salah satunya kan itu tuh, kan apapun Pak Ustadz tadi bilang. Berarti yang termasuk nasihat tadi. Bukan ayat itu. Kalau membahas bukan ayat itu nggak apa-apa. Apapun yang masuk dalam tubuh salah satunya makanan. Tapi kalau berkaitan dengan ayat itu nggak nyebutin makanan, Pak. Ya Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, kayak ya stop di sini lah. Tapi saya anggap bahwa Pak Ustadz tetap mengelak lah. Karena Pak Ustadz mengelak. Kecuali datanya itu berkaitan dengan makanan, boleh Pak. Bapak arah ke sana boleh. Kan jangan melampaui yang tertulis Pak. Tidak. Saya kan sudah tanya Pak Ustadz tadi bahwa ya Pak Ustadz juga jangan melampaui yang tertulis juga. Artinya salah satu tadi kan ini kan dengan takdiran itu Pak Ustadz punya jadi juga kan. Yang nasihat tadi kan. Ya itu kan dari Pak Ustadz punya kan. Bukan. Coba baca ayatnya, coba dibaca ayatnya dibaca coba. Saya pengen dengar. Anda paham nggak sih ayatnya sih? Pak Ustadz paham tidak? Yang masuk dalam mulut itu adalah nasihat atau bagaimana Pak Ustadz? Dalam tubuh bukan mulut.
Tubuh bukan mulut. Ya dalam tubuh. Kalau kita kaji lagi Itu kan namanya ada bahasa kiasan, Pak. Bahasa perumpamaan itu. yang kita sampaikan tadi itu benar, berarti itu salah satunya juga kan Pak Ustaz. Nah, itu bahasa perumpamaan, bukan bahasa sembarangan itu. Pak Ustaz, yang kita Satu api. Ya gimana? Boleh nggak saya tanya dia sedikit? Ya, silakan. Gini Bang, coba Anda buka dulu Yehezkiel 14. Yehezkiel 4 nomor 12. Ya, saya mau tahu. Bang, kata Anda kan tadi semua yang masuk ke mulut itu adalah halal, kan gitu. Nah, Bang, jika semua masuk ke mulut itu adalah halal, saya mau mempertanyakan yang ini, Bang. Nih, dengar? Halo, Bang. Lanjut. Ya. Nih, Yehezkiel 4 nomor 12. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran. Oke. Kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Oke. Makanlah, kosakata perintah ya, sebuah roti dibakar di atas manusia gitu. Nah ini ya, apakah bisa dimakan? Selai tai gitu. Roti jelai. Roti jelai Iya. yang dibakar di atas kotoran manusia, ya kan? Ya. Itu dijelaskan tidak masih basah atau kering tidak ya Pak Ustaz? Lah, makanya Anda jelaskan coba ya, Yehezkiel 4 nomor 12 itu. Makanlah roti yang mana nih? Yang bundar dan dibakar di atas nya manusia. Itu. Memang dipakai itu. Oke Pak Ustaz, saya jawab. Kalau memang itu harus kita makan ya makan. Selesai Pak Ustaz. Hah? Makanan gitu? Makan. Makan juga, kau serakah kali kau, Bang. Aduh, dimakan juga makanan juga itu Ustaz Rafi ya. Aduh, roti selai itu makanan juga kata Abang ya. Rakus sekali, rakus. Begini. udah itu dah. Kalau kau jawab makanan terserah kau lah dah. Lanjut Ustaz. Lanjut Ustaz. Begini Pak Ustaz, saya lanjut kembali menyangkut babi itu tadi. Tuh pada akhirnya apakah betul haram di saudara-saudara saya muslim? Tuh pada akhirnya itu juga bukan mutlak haram, betul tidak Ustaz Bafi? Untuk persoalan babi ini apakah betul-betul mutlak haram di ajaran Islam Ustaz Bafi? Mutlak haram, mutlak. Tapi kecuali dalam keadaan darurat ya. Kalau darurat, tapi itu tidak mutlak. apapun. Kalau darurat itu apapun kecuali dua, berzina dan membunuh, itu tidak boleh. Ini tetap bisa dimakan toh Pak Ustaz? Ya kalau darurat Pak, darurat itu berarti kita itu hampir mati gitu loh. Berarti itu bukan mutlak Pak. Loh, kalau Mutlak itu dalilnya iya, mutlak tidak. Pak. Dalilnya mutlak, haram. Dalilnya mutlak, tapi ada yang tidak mutlak lagi. Kalau mutlak iya, tidak begitu Pak. Nah itu namanya kalau di Islam istilahnya itu rukhsah, keringanan ketika kita hampir mati. Nah itu kan berarti itu menurut saya itu on off Ustaz Bafi. Kok bisa on off? Ya karena tidak mutlak. Mutlak itu iya. Saya coba. Arti mutlak itu apa? Mutlak itu berarti memang itu yang saya bilang iya tidak. Oh enggak, di mana definisinya mutlak kayak gitu? Coba, mutlak itu apa definisinya coba? Itu yang saya paham Pak Ustaz Bafi. Ya kita harus pakai data lah, jangan mutlak diartikan. Jadi yang harus jangan yang bukan. Tidak kalau begini Bukan. mutlak Pak Ustaz. Itu bukti bagaimana Pak Ustaz sendiri, Bu. mengerti yang itu lucu sekali.
Itu itu buatan sendiri itu. Waduh. Coba Bagaimana buka saya- kamus, coba buka kamus. Arti mutlak itu apa? Coba buka. Mutlak itu yang langsung telak, ya, tepat, sesuai. Jadi gini Pak, aturan itu aturan itu ada yang absolut. Jadi gini, antara Yahudi, Islam, dan kitab perjanjian lama ya kalau kata Anda ya, itu mutlak haram. Babi itu ayatnya jelas gitu loh, ayatnya jelas. Menunjuk kepada hewan yang jelas. Menunjuk kepada bukti yang jelas. Jadi apa yang diharam yang dimakan? Makanan. Itu yang haram babi. Kalau di Islam banyak, ada anjing. Nah, dalam keadaan khusus, jadi begini Pak, di dalam Islam ya, kalau di dalam Kristen saya nggak paham ada apa tidak. Di dalam Islam itu, setiap kaedah yang umum pasti ada pengecualiannya Pak. Setiap kaedah yang umum, bahkan jangankan di dalam Al-Quran, di Indonesia saja, setiap aturan yang umum pasti ada pengecualian. Misalnya nih, kalau lampu merah itu wajib berhenti, itu wajib. Wajibnya. Kecuali ambulan. Kenapa ambulan itu mendesak? Itu adalah sesuatu yang darurat. Masa kita ikut yang darurat? Ya kita pakai kaidah yang umum lah, yang namanya lampu merah ya berhenti. Kalau nggak berhenti ya melanggar aturan. Nah, untuk pengendara yang menggunakan ambulan membawa orang sakit atau mayat itu dikecualikan. Ya berarti Begitu. berarti saya tangkapnya begini ya Pak Ustadz Bakri ya. Pasti Ustadz Bakri, berarti saya menanggapinya seperti itu. Memang ajaran agama ini juga ada on off-nya ya. Berarti seperti itu ya Pak Ustadz ya. Istilah on off itu kan framingan yang ada sebenarnya. Misalnya saya bilang Yesus itu Tuhan on off gimana? Berarti ajaran agama itu tidak mutlak ya. Berarti tidak harus patut diikuti. Nah, itu tambah kacau pikiran Anda itu, tambah kacau itu. Berarti gini, misalnya Yesus itu lagi berbuat mukjizat, wajib diikuti. Giliran Yesus nanti kelaparan dikejar orang Romawi karena mau disalib, tidak boleh diikuti. Karena waktu itu lagi off, kan begitu kan? Ketuhanannya lagi off berarti kan begitu. Ustadz Bakri, ini pada akhirnya sejalan dengan ajaran yang lain juga. Artinya berbohong Bang, boleh. Bang, di situ ada kipas kah? Ada kipas kah di situ? Betul. Kasih masuk dulu. Ada. Sakit telinga. Ada. Maaf Bang, izin. Itu yang saya bilang. Tuh pada akhirnya itu merosot kepada ajaran yang lain, Ustadz Bakri. Termasuk Yesus. Dalam ajaran Ustadz Termasuk Bakri, Yesus. ada on off-nya tadi toh yang saya Berarti bahas. Yesus juga on off gitu. Tidak Ustadz Bakri. Kan Wah, tadi kok giliran Yesus tidak. Giliran yang lain iya gimana? sekarang saya mau tanya, Ustadz Bakri mengklaim bahwa mengikuti ajaran Yesus? Enggak, saya ajaran Islam apa ikut Yesus. Ayo, ini Ustadz Bakri saya sudah rekam dari tadi, berarti masa potong saya take lagi yang Ngapain tadi. saya ikut ajaran Yesus? Kan saya sudah punya Nabi Muhammad. Sudah rekam tadi, nanti saya Kalau potong saya yang mengatakan tadi sudah Yesus itu on disampaikan. off gimana? Yesus itu on off kan? Tuhan yang on off itu kan Yesus, betul. Misalnya saya mengatakan Tadi Ustadz Bakri Yesus itu kan Tuhan, tapi yang on off boleh apa enggak seperti itu? Bagaimana Ustadz Bakri? On off juga tuh pada akhirnya. Apanya sih? Gak jelas. Ya, Ustadz Bakri juga on off. Berarti Yesus juga on off. Saya tanya tadi Bapak Ustadz Bakri. Kan kata Anda semua kan? Kata Anda kan semua. Berarti semua agama itu on off dong. Tidak Pak Ustadz. Loh, Tadi tidak. bertanya. Tadi bilang semua. Giliran Yesusnya nggak on off. Nggak konsisten, berarti nggak Ustadz konsisten. Bakri juga nggak konsisten karena sudah mengaku bahwa konsisten. Katanya semua agama on off. Berarti Yesus juga Tuhan yang on off gitu. lucu sekali Ustaz. Begini Ustaz, saya tadi masih sinkron dengan ajaran yang tak mutlak tadi. Tapi yang tidak mutlak tadi artinya Anda loh, bisa. definisi mutlak aja nggak tahu gitu. Tadi kan aturan yang Ustaz tapi tadi memang saya setuju nanti menjelaskan secara aturan yang ada secara aturan negara misalnya lampu merah tadi kan aturan negara ya kan, betul toh Pak Ustaz? Ya, kata Anda semua ajaran berarti on off kata Anda. Berarti Ya, Yesus juga Tuhan on off lampu gitu. merah yang ada lampu merah aja tuh Bang.
begitu. Dosa ini kalau seperti ini. Jadi, Karena gini, begini. Pak, kita itu kalau berbicara itu harus ada definisinya. Gitu. Kita kan berbeda nih. Saya Islam, abang Kristen, gitu kan. Kita punya definisi berbeda, kita punya aturan yang berbeda, Bang. Gitu. Kalau abang langsung mengatakan semua ajaran agama berarti ada on off, berarti termasuk abang nantinya kena juga. Gitu. Tidak begitu tadi. Saya tidak menyampaikan. Nah, tadi begini, Pak Ustadz, saya masih melanjutkan tentang diskusi kita sebelumnya menyangkut dengan bahwa ada aturan tadi, ya toh, saya itu sudah menyampaikan bahwa bagi saya itu, pengertian yang saya miliki itu, bahwa mutlak itu berarti ya, tidak, itu pengertian saya, Pak Ustadz, ya kan? Saya tadi menyampaikan seperti itu, tapi Ustadz lagi, mutlak bukan seperti itu pengertiannya, ya kan? Itu yang Pak Ustadz Wafi sampaikan tadi, tapi belum menjelaskan mutlak yang menurut Pak Ustadz Wafi itu bagaimana, itu yang saya belum dengar tadi. Begitu Pak Ustadz. Ya, Tapi saya jadi begini Bang, dalam bahwa- Islam itu dalam Islam itu setiap kaidah yang umum itu pasti ada pengecualiannya. Sama lah, saya kira semua hukum agama, semua agama, bahkan Kristen, bahkan Yahudi, setiap perkara yang sudah dijustifikasi wajib, misalnya wajib beribadah ke gereja setiap hari Minggu, pasti ada pengecualiannya, kecuali yang sakit, yang tidak mampu, kan pasti itu Bang. Jadi tidak ada kemutlakan absolut yang tanpa pengecualian, itu nggak ada. Jadi misalnya beribadah di hari Sabtu oleh orang-orang Yahudi. Nah, bagi orang yang punya uzur, maka boleh nggak beribadah. Misalnya dia itu kena penyakit, kena musibah dan lain sebagainya. Jadi aturan itu, setiap aturan umum pasti ada pengecualiannya. Termasuk makan babi, makan makanan apapun, ya, selagi dia itu dalam keadaan normal, maka itu haram. Yang sudah haram ya haram. Tapi ketika dalam keadaan darurat, kenapa kok ketika keadaan darurat itu diperbolehkan? Jadi Islam memandang dia untuk terus hidup beribadah itu lebih penting daripada dia harus mati ketika itu hanya gara-gara soal makanan. Itu karena darurat gitu loh. Apakah ini berarti on off? Itu bukan on off, itu namanya aturan yang sudah dimiliki oleh semua pemahaman, semua aliran, semua agama. Setiap sesuatu kaidah yang umum pasti ada pengecualiannya Bang, pasti. Bahkan di dalam Kristen sendiri pasti ada pengecualiannya. Semua aturan ini, misalnya di dalam Kristen juga ya, di dalam Kristen aturan yang sudah paten tetapi poligami. Nah, poligami kan sudah paten tuh, dipahami nggak boleh. Ternyata fakta yang terjadi ketika istri berzina maka boleh diceraikan, ketika istri begini ada saja nanti pengecualiannya gitu loh. Jadi nggak ada kaidah paten yang terus begitu, nggak bisa. Itu Bang. Artinya di sini yang dalam konteks pemahaman kita tadi mungkin framingnya on off ya, tapi ada karena suatu situasi atau keadaan yang mungkin kita bahasakan seperti itu ya Pak Ustadz Wafi. Artinya itu ada juga kalau mungkin kalau tidak salah ya, artinya yang tidak ada di Al-Quran ada juga yang aturan-aturan dalam hadis-hadis, betul ya Pak Ustadz ya? Ya, hadis termasuk rujukan umat Islam. Betul kan? Nah, artinya saya memahami juga bahwa hadis-hadis ini yang dalam konteks pengecualian karena situasi keadaan tadi, yaitu mengkondisikan sesuai dengan keadaan. Artinya membaca daripada situasi-situasi zaman ini. Itu juga saya secara pribadi memang itu juga baik adanya, penting juga karena harus mengkondisikan dengan situasi dan kondisi di mana juga kita berada. Itu saya juga sepaham dengan itu. Intinya dia berpedoman pada norma-norma umum, jangan sampai pada norma-norma kelompok kategorial. Ini yang menurut saya itu nanti juga akan berbahaya. Begitu Bu Wafi. Dan Abang itu, saya terima kasih banyak sudah diberi waktu walaupun Baik, sama-sama. Oke Bang. punya saudara-saudara di bawah sudah kepanasan, kedinginan ya, minum mau malam hari yang bisa tambah minum es yang sudah panas ya, tambah bakar api lagi. Oke, tapi saya mau katakan apapun makanannya yang bagi sama saudara
layak dimakan minumnya ya. tetap teh botol sosro, Pak, ya. Layak dimakan ya. Silakan makan. Yang penting itu menyehatkan jiwa dan raga ya. Yang penting itu tidak keluar yang dari dalam hati kita soal kebencian ataupun iri hati ya, hal-hal yang tidak benar, pikiran-pikiran jahat untuk menyusahkan orang lain. Itu diturunin moderator Bang Paras. Waduh. Panjang kali. Sabarlah, orang lagi iya lah, apa moderator langsung di-cut aja moderator ini. Orang lagi ngomong juga. Aduh. Karena mungkin terlalu panjang. mungkin. Iya. Dia ngomong sambil lihat komenan orang-orang sudah panas sama dia. Ini Rames tadi nih, Nggak? Si Rames. Bentar ya, saya geser sedikit ya biar. Bentar, tak. Sudah ya, sudah enggak silo ya. Nah, ini baru Saya dulu. Ya, moderator jam ya. Saya boleh menanggapi tentang makanannya, yaitu di Markus 19, karena bukan masuk ke dalam hati ya, tetapi yang ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Itu untuk menanggapi Pak Ustadz tadi, katanya roti jelai dibakar ya di atas tai manusia ya, nah dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal, berarti tentang makanan ya. Nah, saya ingin tahu Pak Ustadz, tentang Pak Ustadz, kalau di Pak Ustadz kotoran itu halal nggak? Ada datanya nggak kotorannya? Nah, terus kasih tahu. ada ayat lagi mengatakan demikian di Matius 15 ayat 8 kalau nggak salah, sekitar 11 Matius 15 ayat 11. Di sana bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tapi yang keluar dari mulut. Pertanyaan saya Pak Ustadz, pada saat itu makanan yang najis itu pasti makanan babi dan lain sebagainya. Entah itu haram. Pertanyaan saya, apa yang keluar dari mulut itu kan muntahan. Pertanyaan saya, di Ustadz, muntahan itu boleh dimakan? Tunggu dulu, kita samakan standar dulu Bang. Najis itu apa kalau di Abang? Najis itu makanan pada saat itu yang najis. Definisi najis itu menurut Abang apa? Haram, nggak boleh dimakan. Oh, beda Bang. Najis sama haram beda. Kalau di kita kan syai'un mustaqdar. Najis itu kan syai'un mustaqdar. Jadi ya, sesuatu yang saya bahas tentang saya. Iya, di Kristen najis itu definisinya apa? Kalau di saya najis itu yang tidak boleh dimakan gitu. Oh, bukan Bang. Jadi najis itu tidak selalu makanan. Misalnya saya. Najis apa? Iya, definisi najis. Najis itu umum. Kalau haram itu kan hukum. Ada haram, ada halal, itu hukum. Kita definisi najis. Diskusi Pak Ustadz. Kita kan diskusi. Itu pemahaman saya dalam iman saya. Dan najis menurut iman Pak Ustadz. Iya, itu kan ada nggak datanya? Itu kan nggak masalah di sana. Iya, datanya Itu ada. nggak masalah. Kita bukan membahas tentang harus sama. Tidak demikian Pak Ustadz. Yang Iya, nggak harus sama. dijawab Cuma langsung, saya Pak minta Ustadz. data. Kalau di Islam kan jelas tuh. Nggak usah dijawab langsung aja, nggak usah di apa lagi. Saya kan Ini udah Pak, bilang, kalau kita standarnya nggak najis sama, dalam saya, najisnya itu, maka nanti akan berbeda dalam semua hukum nanti. Berbeda. kan saya sudah bilang, Akan panjang najis lebar. Jadi kita samakan nggak boleh dimakan. Bukan, itu najis itu bukan hal makanan saja, Bang, bukan. Jadi begini, definisi najis kalau dalam Islam kan syai'un mustaqdar. Nah, di Abang apa definisinya? Ada nggak datanya gitu? Biar kita sama dulu perspektifnya, ini punya definisi dulu gitu loh. Udah dikatakan najis itu nggak boleh dimakan.
Saya udah bilang definisinya nggak boleh dimakan. Berarti aspal najis berarti. Aspal makanan. Lah kan susu ya nggak bisa dimakan kan? Kan nggak bisa dimakan aspal. Pak Ustadz, jangan seperti itu. Aspal bukan makanan, Pak Kan Ustadz. katanya yang nggak bisa Yang dimakan dibahas aspal kan tentang memang nggak makanan. bisa dimakan karena bukan makanan. Bukan makanan ini. Ya memang berarti najis. Nah, itu bukan termasuk dalam najis. Dia nggak Kan kata abang tadi ngomong najis Nggak itu masuk sesuatu kategori yang nggak bisa makanan. dimakan. Sedangkan ini membahas tentang makanan yang najis dan yang nggak najis. Yang Bukan, makanya itu kan bingung kan haram akhirnya dan kan? yang nggak haram. Itu loh. Bingung kan akhirnya kan? Makanya saya minta definisi najis Pak dulu. Ustadz jawab Definisi dulu, najis di aduh, Kristen ini apa? lari-lari cuma terusin. Jawab Lari dulu. sih. Jawab dulu pertanyaan saya. Tunjukkan Kita samakan dulu kan nanti beda nanti bang, beda nanti di dalam Islam najis itu jelas bukan hanya makanan, di luar makanan juga banyak benda najis dan itu tidak dimakan gitu. Ada kalau Pak Ustadz najis, butuh ada saya air tunjukkan najis. lagi, saya Meskipun tunjukkan. air nggak bisa dimakan, air comberan nggak bisa diminum meskipun air karena najis. Nah ini Pak Ustadz datanya ini. Karena bukan yang masuk ke dalam mulut, ke hati, ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya. Itu bukan definisi najis itu. Dibuang di jamban Pak Ustadz. Nah yang najis itu nanti di Matius ya, di jamban. Nah tapi kotoran kan sudah dibuang di jamban, ngapain lagi dibakar di atas roti? Itu bukan definisi Nah, najis bang. dengan demikian ini ialah ya menyatakan semua makanan halal. Berarti membahas tentang makanan ya. Kotoran itu enggak termasuk karena dia sudah dibuang di jamban. Nah nanti Pak Ustadz tolong tunjukkan saya. Kalau di Pak Ustadz ntar saya buka data lagi di Matius ya. Nanti Pak Ustadz tunjukkan kepada saya tentang muntahan ya. Matius 15 ayatnya yang ke 11. Saya buka ya. Akut Pak. Nah ini dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan ya. Berarti makanannya orang. Coba itu di mana keluar, datanya? yang keluar Matius 15 ayat 11. Tapi Ya, yang keluar dari mulut. Nah, berarti yang keluar dari mulut masakan itu nggak boleh dimakan ya. Coba Matius nggak boleh berapa? dimakan ya. Proses Matius berapa bang? Matius 15 ayat 11. Oke. Nah, Ini judul perikopnya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Itu bukan tema makanan. dengar, ini kalimat membaca Matius 11. Ini di dalam satu 15 perikop ayat ini nggak 11. ada bahas makanan bang. Baca dulu ayat 11 itu. Iya, dengar Ada dan istilah camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, Nah, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. ya, yang keluar dari Ini kan mulut bahasa perumpamaan bang. apa? Itu yang keluar dari mulut apa? Muntahan Coba juga nggak boleh. teruskan itu. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi. Itu tentang ungkapan, itu bukan makanan. Jawab Yesus, Makanan. setiap tanaman yang Udah, tidak saya sudah. ditanam oleh Oh, Bapa Pak Ustadz. yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Jadi ini tema itu tentang cacian, makian. Ini bahasa perumpamaan. Teruskan ayatnya. Ya, Pak Ustadz, saya kan sudah tunjukkan data kepada Pak Ustadz bahwa muntahan kita tuh nggak boleh dimakan tuh, termasuk tuh, karena yang keluar dari mulut. Pertanyaan saya Pak Ustadz, kalau di Pak Ustadz muntahan Itu kan boleh dimakan, ayat beda, datanya Bang. mana? Ini yang kita bahas ini loh, Nggak Di boleh. mana ada muntahan itu di sini? Ya, tunjukkan aja datanya, jawab aja Pak Ustadz. Supaya Enggak, di kita mana ada muter-muter muntahan di situ sini, aja. Bang? Coba ini ya. Ini kan Yang datanya. keluar Jangan dari mulut loncat-loncat, Bang. Fokus Yang keluar kepada dari mulut apa? coba Yang ini keluar ya. dari mulut apa Pak Ustadz? Bukan gitu Kitab maksudnya. saya, Pak Ustadz. Ya, yang keluar dari mulut apa Pak? Iya. Perlihatkan perikopnya Tat. Iya, ini kan Matius 15. Perikopnya apa ini nih? Iya, yang keluar dari Perintah mulut. Allah dan istiadat Yahudi. Jadi ini saya baca ya. Kemudian datanglah beberapa orang kepada Yesus berkata,
Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Ini tentang adat istiadat ya. Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ini ada kata-kata mengutuk, jadi ucapan ya. Ini ucapan cacian. Nah, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, maka yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Lalu kita baca di ayat ke-11-nya. Nih, 10 dulu ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jadi ini tentang ungkapan, cacian, makian, dan sesuatu yang menghina orang lain. Tidak membahas makanan di sini. Saudara, tadi saudara baca membasuh tangan sebelum makan itu apa? Apanya sih? Tadi baru ada habis baca. Nah itu kan dibantah sama harus Yesus, membasuh Pak. tangan. Ketika ada orang membahas, Berarti tentang lalu dibantahkan makanan sama atau Yesus, bukan? kan? Tentang makanan dan cara makan atau bagaimana? Nah, jadi gini, kasus di dalam Nah, perikop ini, Pak. ini Kasus di dalam perikop kitab ini, saya yang ketika saya, menerangkan Pak Ustaz. ini, hai orang-orang Ustaz munafik, tidak punya hak benarlah menjelaskan nubuatannya kitab saya, saya Pak. tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, ini ya. Padahal hatinya jauh dari ayat yang mana saya kasih? percuma mereka beribadah kepadaku, yang saya kasih sedangkan apa? ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat yang Nah, saya kasih apa, Pak Ustadz? jadi dalam perikop ini Ayat yang saya sebenarnya kasih yang Yesus mana? membantah kalau ini dimasukkan tema makanan, dibantah sama Yesus. Ini tentang caci maki. Ayat yang saya kasih, Pak Ustadz, buang di mana, Pak Ustadz? Begitu. Jadi baca itu harus lengkap satu perikop, Pak. Pak Ustadz ini. Ya begitu memang. Aduh. Pak Ustadz. Itu kita Makanya saya tahu. Advent ya, Kristen Advent sampai sekarang Saya baru lebih orang tahu itu kitab Kristen. saya. Kalau Pak Ustadz menolak mau jawab pertanyaan saya nggak masalah, Pak Ustadz. Loh kok menolak gimana sih? Saya rela kok. Benar, saya orang yang baik, nggak pernah sakit-sakit, Pak Ustadz. Duh, kok ada orang baik ngaku baik gitu loh. Ya nggak Baru perlu sekarang ada orang baik ngaku baik. nggak pernah sakit-sakit maksudnya. Udah. Anda selamat malam. mau bahas Terima makanan? kasih. udah. Oke dah, oke Bang ya, turun dulu dah. Gimana? Nggak nyambung ayat yang dikasih gitu loh. Yesus saja menolak itu dianggap makanan itu ditolak sama Yesus gitu loh. Ya iya. Berarti dia membenarkan ucapan orang Yahudi yang menentang Yesus berarti. Halo, selamat malam. Selamat malam. Tanya balik jangan, kalau ditanya balik nanti mumet mereka. Halo, assalamualaikum Ustaz. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Islam Ustaz. Saya hanya fans ini. Bisa aku isi sebentar ya Ustaz? Gimana? Kenapa bang? Aku mau kasih profil dulu di HP. Aku ngefans sama Ustaz berdua. Oh masya Allah. Terima kasih bang. Oke Ustaz. Mau foto rupanya. Oke, aku turun dulu Ustaz ya. Assalamualaikum. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada aja. Pak Robin ngapain sih? Pak Robin mau naik. Coba. Ini Kristen dah. Kristen Pak Robin ini cuma beda juga dengan Kristen yang lain. Oh gitu. Halo Pak Robin, selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Ustaz Yusuf yang saya hormati. Iya. Tumben-tumbenan Pak meminta naik gitu. Tadi udah sempat turun suara saya, adalah kalau udah turun. Iya. Nanti Pak kita jadikan narasumber kalau Pak Robin ada Kristen yang nyeleneh. Yap. Tapi ada waktunya gitu. Ya. Ya, boleh, nggak apa-apa. Ya. Oke, Pak Robin, saya izin gantikan dulu ya. Ya, Nanti boleh. bilanya Pak Robin kalau nggak ada narasumber naik lah, gitu ya. Boleh, siap. Oke. Turunkan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Wanlin. Edi sama mata pisau sekarang cakar-cakaran. Ya, mereka begitulah mereka. Begitulah mereka. Sama Sofiatul mata pisau cakar-cakaran juga. Sofiatul kan jadi budaknya Edi sekarang. Halo. Selamat malam Pak Ustaz. Ya, selamat. Malam Pak. Kristen atau Katolik Pak? Ya, jelaslah Kristen Pak Ustaz. Oh Kristen. Protestan berarti. Ya, Pak, Anda mau bertanya atau kami boleh bertanya? Pak Ustaz aja dulu bertanya. Mantap. Lanjut Ustaz, saya ngambil sesuatu dulu. Oh baik. Kalau pertanyaan saya ini klasik dulu ya. Anda tadi ngaku Kristen. Kapan Yesus menyuruh jadi Kristen? Ya, semenjak sudah lahir Yesus. Hah? Di mana itu tertulis? Ya kalau tertulis tidak ada, tapi kalau menurut kepercayaan masing-masing. Nah, kalau kita percaya dengan dia, ya udah, apa salahnya? Pak, kalau Yesus tidak ada menyuruh, lalu ngapain Anda jadi Kristen, Pak? Sekarang artinya Kristen kan sekarang kan pengikut Kristus. Pengikut Yesus gitu. Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Ya. Apa yang diikuti, Pak? Ya diikutilah semua ajaran dia tentang ibaratnya ada yang baik dan ada yang tidak baik. Jadi yang baiknya aja diikuti kalau selagi kita mampu. Oh, gitu. Jadi mengikuti Yesus. Pak, Ya. saya pengen tahu dong ya, kalau betul Anda mengikuti Yesus, Pak, Yesus itu tidak pernah makan babi dia. Bapak makan babi nggak? Ya kalau masalah makan babi itu ya kemungkinan pada di zaman situ mungkin babi belum pada lahir. Ya saya tanya Anda kan ngaku pengikut Yesus. Yesus tidak pernah makan babi, dia nggak pernah makan babi. Bapaknya pernah makan babi nggak? Ya sekarang saya tanya lagi kembali sama situ. Bentar Pak, jawab dulu silakan. Tunggu dulu. Di mana rupanya tertulis dilarang? Ada. Pak, saya tidak ada mengatakan babi itu dilarang. Saya hanya mengatakan karena Anda pengikut Yesus, mengklaim diri pengikut Yesus, aku pengikut Yesus kata Anda, kan gitu. Nah, Yesus tidak pernah memakan babi. Gitu maksud saya. Yesus tidak pernah memakan babi. Jadi kalau dia tidak pernah memakan babi, Ada tertulis. tidak pernah nggak ada, makanya nggak ada tertulis. Nggak pernah Yesus makan babi. Nah, andanya yang saya tanya. Begini loh. Sekarang kalau tidak ada yang tertulis, ngapain yang mesti dipertanyakan? Tapi kalau ada yang tertulis,
baru sih itu kita Tapi kalau hukum yang tertulis ada, Pak, ya. Tapi kalau dari contoh Yesus nggak ada. Ini kan kita ngambilnya dari contoh Yesus, kata Anda. Kita pengikut Yesus, betul? ya Nah, ada nggak Yesus mencontohkan makan babi? Apakah Anda makan babi? ya kalau mencontohkan ya tidak ada, cuman ada tertulis tidak bisa kan, enggak kan? Tadi katanya pengikut Yesus. Kalau Yesus nggak ada contohin makan babi, ngapain Anda makan? Oke. Yang kedua, Begini Pak. saja. Yang kedua, Yesus sunat di hari ke-8. Anda sudah sunat belum? Apa ada tertulis? Ya iya ada. Mana? Coba bacakan dulu. Ayat Luka. berapa? Saya bukakan nih. Yesus itu disunat. Anda belum sunat malah. Katanya pengikut Yesus. Tunggu ya. Lukas. Nih, bentar saya buka dulu. Oh. Lukas 2. Iklan bentar dulu ya. Iklan, teman-teman. Sama. Lukas 2 nih. Nomor 21. Nih. Lihat. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Dan ketika genap 8 hari, bersama-sama kita bisa membaca. Ya, kita nggak tahu apa aja tulisannya itu. nih, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Oh, genap 8 hari apa maksudnya? Maksudnya umur 8 hari lah dia lahir gitu. iya, umur 8 hari udah disunat Yesus itu. Nah, sekarang Anda sunat kagak? 8 hari umur orang nggak tahu. Iya. Ibaratnya gimana dia bilangnya? Masa Ya Anda yang sakit masih umur Anda 8 yang hari. mengklaim diri Anda yang mengklaim diri Anda pengikut Yesus, Yesusnya sunat, Anda sunat enggak? Ya, kalau masalah ke situ seperti kita bilang Yesus gondrong ya. Tapi kan tidak mungkin kami gondrong juga kan? Bukan kayak gitu. Kalau Yesus bersunat, berarti apa yang dilakukan Yesus Anda lakukan karena Anda mengikuti Yesus. Bukan mengikuti kalau Yesus gondrong lalu kalian gondrong juga, enggak, bukan gitu. Ajaran-ajaran yang diajarkan Yesus. Tapi itu tadi yang dibilang, ya kita pengikut dia, ya mesti gimana dia mesti kita ikutin, kan itu kan. Nah, sementara setiap perkataan Allah, Lah, gimana Pak apa yang katanya Anda pengikut dulu. Yesus? ya sekarang Tapi Anda ini, tidak mengikuti Yesus. Yesus itu, tahu arti Yesus itu, dia hanya utusan dari Allah. Nah, jadi dia membeber-beberkan firman Tuhan, memberi contoh yang baik. Kalau memang kita percaya, ya kita ikuti. Kalau nggak percaya, kita jangan diikuti. Pak. Yesus bersunat, Anda belum sunat. Lalu Anda mengklaim diri Anda pengikut Yesus. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Beda Anda dengan Yesus. Sekarang seperti perkataan Allah lagi, apa yang saya ciptakan tidak bisa dikurangi dan juga tidak bisa ditambahin. Pak, nih yang ketiga nih ya, nih. Tadi sunat udah, Bapak makan babi, Yesus kagak. Yesus sunat, Bapak kagak. Nih yang ketiga nih ya, yang ketiga. Yesus menyembah Tuhannya, Anda menyembah siapa?
Saya menyembah Allah Bapa, Allah Bapa surga. Bukan menyembah Yesus. Ya, bukanlah. Ngapain Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Ya, saya menyembah Allah Bapa, cuma melalui perantara Iya, berarti anaknya, putranya yang tunggal itu tadi, ya bisa kita Oh, sampaikan juga melalui dia. perantara. Melalui perantara itu berarti Yesus itu bukan Tuhan. Ya, bisa dibilang Tuhan, bisa juga dibilang utusan. Nah, Kayak gimana bisa dibilang Tuhan? Rumusnya kayak gimana? Anda menyembah ke Tuhan tapi melalui perantara. ya, Artinya apa? Utusan Tuhan, gitu. ya. Atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami Anda menyembah sampaikan doa Allah kami Bapa, kata Anda. Melalui Yesus gitu. Ya, melalui anakmu, putra yang tunggal. Aduh. Jadi ibaratnya artinya melalui dia itu, dengan ajaran-ajaran dia itulah kami itu bisa menjadi. Baik. Ibarat katanya. Kalau kata Anda, Pak, ya seperti itu, ada nggak Yesus menyuruh Anda sembah dirinya? Bukan dibilang sembah. Lah, terus gimana? Jangan, nggak ada dibilang sembah. Ada nggak Yesus bukan menyuruh menyembah dia? sembahlah diriku? Nggak ada. Cuma Nggak ada. Lalu kita, Pak, cuman kita kenapa? Bentar dulu. Kalau Yesus tidak ada yang menyuruh Anda untuk menyembah dirinya, lalu kenapa Anda sembah Yesus? bukan disembah, ngerti? Ibaratnya kita percaya dengan dia, bahwasannya dia sudah menyampaikan apa-apa saja pun ajaran-ajaran dari Allah itu tadi. Jadi kita percaya dengan dia, ya kita ikut dia, bukan jadi dia kita sembah. Kalau Allah itu Ikut dia, berarti bukan Tuhan dia, yang gitu. tidak bisa terlihat. Berarti Yesus itu bukan Tuhan ya? Tuhan lah. Bukan Tuhan. Utusan. Iya, utusan, bukan Tuhan. Bukan. Gitu, bukan. Oke. Baik. Yang kelima, Pak. Ya, Yesus dia berdoa dan sujud. Yesus berdoa dan sujud. Anda gimana? Anda gimana? Ya gitu juga lipat tangan, Kayak gimana? tutup mata, lipat tangan, tutup mata. Bukan kayak gitu Yesus. Yesus itu ya, Pak Yesus itu dia dahinya tuh ke tanah kayak orang Islam tuh, kayak orang Islam sholat, kayak gitu Yesus. Anda ikut nggak? Gak ada seperti gitu dia. Nah, nggak ada katanya. Gak ada. Anda sudah baca kitab Anda nggak, Pak? Sudah. Kenapa nggak ada? Gak ada. Gak ada Ini saya dia kasih seperti ayatnya ya. Gak ada dia seperti yang situ bilang. Ibaratnya bersujud meninggikan. Gak ada. Baik. Kacau ini ya. Sambil ngopi dulu guys. Berjangan tegang. Puyeng kali, iklan lagi. Nih, kau baca ya. Nih. Pak, perhatikan nih. Iya, udah, saya lihat itu. Besarkan dikit, besarkan. Tuh. Maka ia maju sedikit, lalu sujud,
dan berdoa. Tuh, Tahu arti sujud? Arti sujud bukan yang ibaratnya dia itu jadi ya menungging. Nah, jadi seperti yang Bapak bilang tadi itu menungging. Kalau sujud Pak. itu, kalau sujud Pak, itu Pak. Coba Anda buka KBBI itu kayak gimana sujud ya? Coba. sujud dia, kalau sujud dia Pak, itu lutut ditekuk dua-dua. Nah, tapi dia pun yang berdoa waktu yang di buku Pak, Golgata sujud itu tahu nggak Anda seperti apa gerakan sujud tuh Pak? Nah, jadi Bapak pernah nggak masuk ke rumah Kristen? Itu kadang ada itu kalau seperti hiasan-hiasan dinding. Kalau hiasan dinding itu ada itu kadang itu digambarkan itu waktu. Pak, belajar aja dah dulu Pak ya sujud itu apa gitu. Nggak usah ngotot gitu. Setahu saya sujud itu lutut ditekuk. Udah. Bukan lutut ditekuk. Itu bersila namanya. Iya makanya. Aduh, banyak belajar lah Pak ya. Sujud tuh kayak gimana? Menurut KBBI seperti apa? Pak Ustadz lah dulu lebih banyak lagi belajar tentang agama ini. Aduh. Apa arti sujud menurut KBBI? Nih ya. Di sini sekarang begini Pak Ustadz, kita ini beragama, kita itu mesti menurut kepercayaan masing-masing. Jangan bisa diprotes sana protes sini, nggak bisa gitu. Itu tambah-tambah dosa itu Pak Ustadz. Emangnya kepercayaan Yesus bagaimana sujud itu? Ada nggak definisi dari Jangan Yesus tuh. sujud? Sekarang kan tadi kan dibilang Pak Ustadz tadi masalah kepercayaannya kita ini sekarang masalah kepercayaan masing-masing. Enggak, ketika Yesus itu sujud, ada nggak definisi sujud menurut Yesus? Ada nggak? Kalau bersujud semua pun orang bersujudnya nggak bisa dilarang itu. Namanya juga Nggak nyambung orangnya. Makanya akut. Puyeng saya Ustaz. Aduh. Sujud aja dia nggak tahu. sujud lutut ditekuk, udah. Turun moderator. Puyeng tuh moderatornya berarti tuh. Pusing kata moderator. Ngotot aja. Sujud aja beda gitu loh.